Aku akan membacakan cerita Kancil. Aku akan membacakannya. Judulnya yang hari ini Menipu Harimau. Kancil sedang beristirahat di bawah pohon rindang. Tiba-tiba muncullah harimau yang terkena sangat awal. Kancil ketakutan, langsung melarikan diri. Harimau langsung mengejarnya, tapi ia kehilangan jejak karena Kancil sembunyi di semak-semak. Harimau kemudian menghentikan pencariannya. Ia duduk setengah bersandar di akar pohon. Matanya yang bersinar-sinar menyapu sekelilingnya. Beberapa saat lamanya ia termenung sampai akhirnya ia dikejutkan oleh suara krak. Bunyi itu berasal dari sebuah ranting pohon yang diinjak oleh Kancil. Si Kancil yang disangka telah jauh meninggalkan tempatnya itu ternyata masih bersembunyi di balik pohon rimbunan. Mengetahui si Kancil masih berada tidak jauh dari tempat tersebut, harimau langsung menuju ke tempat datangnya suara. Karena keadaan tidak menguntungkan si Kancil, kemudian melarikan diri kembali. Melihat si Kancil lari, sang harimau memanggilnya. "Hei Kancil, jangan lari, aku tidak akan menyakitimu, berhentilah." "Aku tidak akan berhenti," jawab si Kancil. "Pasti kamu akan memangsaku. Percayalah Cil, aku tidak akan memakan dirimu. Bukankah kita bersahabat?" bujuk harimau. "Kalau begitu, apa jaminannya bahwa kamu tidak akan memangsaku?" "Baiklah, bila kamu masih ragu, saya akan berjanji bahwa bila perkataan ini bohong, maka aku rela mati di tanganmu." Mendengar bujukan dan kata-kata manis sang harimau yang demikian, si kecil pun akhirnya menghentikan larinya. Harimau sudah bisa mengunsulnya, akan tetapi sang harimau rupanya mengingkari janjinya. Ia membohongi si kancil karena jika tidak dibohongi, pasti si kecil akan sulit ditangkap. "Sekarang jangan banyak omong lagi. Sudah saatnya kamu menjadi santapanku hari ini. Aku adalah raja hutan. Siapa saja harus tunduk di bawah perintahku." Si kancil akhirnya menyadari bahwa dirinya sudah ditipu. Janji yang pernah diucapkan Raja Harimau hanyalah kata-kata bohong untuk mengelabui dirinya. Namun karena si kancil tergolong binatang yang cerdik, ia pun segera mencari akal untuk meloloskan diri dari seorang harimau. "Baiklah, jika itu yang kau mau," kata si kancil, seolah-olah telah menyerah. "Tapi sebenarnya kamu bukan satu-satunya raja di hutan ini," kata si kancil. "Apa katamu?" kata harimau. "Sebelum aku mencari air minum di danau tadi, sebenarnya aku telah bertemu harimau selain dirimu. Dia juga ingin memangsaku sama seperti kau. Tapi karena aku haus, aku terlebih dahulu aku ingin minum di danau. Setelah itu aku akan menemuimu lagi. Oleh karena itu, sebelum kamu memakanku, sebaiknya kamu bisa mengalahkan dia terlebih dahulu," kata si kancil. "Bila permintaanmu demikian, maka baiklah, aku akan penuhi. Tapi di mana dia sekarang berada?" kata harimau. "Dia tinggal di dalam sebuah sumur yang terletak di tengah hutan," jawab si kancil. "Sekarang coba tunjukkan tempat itu." "Sudah tak sabar aku ingin mengalahkan dia," kata harimau dengan sombongnya. "Baiklah, mari ikut aku," kata si kancil. Si kancil berjalan terlebih dahulu, sementara sang harimau mengiringi di belakangnya. Setelah menyusuri jalan yang agak menanjak dan berbelok 2 kali, tibalah keduanya di tempat yang dituju, sebuah sumur yang cukup dalam dan ditumbuhi oleh rumput-rumput agak panjang di sekelilingnya. Sekarang telah berada di hadapannya. "Inilah tempat yang kau maksud," kata si gigi harimau. "Cobalah kamu tengok ke dalam, pasti kamu akan melihat seekor harimau di dalamnya," kata kancil. Sang harimau kemudian berjalan mendekati bibir sumur. Ia kemudian langsung menengok ke bawah. Harimau itu melihat dengan jelas bahwa di dalam sumur juga ada harimau yang mirip dengan dirinya. Tak lama kemudian, harimau itu meraung dengan keras. "Oh!" Suaranya terdengar ke seluruh penjuru. Saat itu pula dari dalam sumur juga ada suara aungan yang sama. Sang harimau pun mengaung sekali lagi. Raungannya sangat keras melebihi sebelumnya. Dari dalam sumur terdengar pula suara harimau yang meraung. Maka sang harimau menjadi sangat marah dan segera ia melompat ke dalam sumur. "Bir!" Suaranya begitu menggema dari dalam sumur dan airnya pun menjadi keruh. Namun apa yang terjadi? Ternyata di dalam sumur itu tidak ada harimau selain dirinya. Suara raungan itu ternyata suara raungannya sendiri. Sedangkan yang dilihat dalam sumur ada harimau lain, itu hanyalah bayangan dirinya. Sebab air yang ada di dalam sumur sangat jernih dan menjadi keruh setelah dia melompat ke dalamnya. Dengan berlagak bodoh, si kancil lalu berkata, "Bagaimana sobat? Apakah kamu bisa mengalahkan dia?" "Ternyata kau menipuku, kancil," sahut harimau yang marah karena telah ditipu si kancil.
Itulah balasannya bagi yang mengingkari janji, jawab si kancil sambil melangkah pergi. Tak lama kemudian, sang harimau pun mulai kehabisan tenaga untuk berenang. Sedikit demi sedikit, akhirnya tubuhnya tenggelam ke dalam air. Itulah teman-teman cerita kancil buat hari ini. Dadah.